Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ari Prayoga. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kisi-kisi penelitian dalam usulan rencana proposal penelitian MPI kualitatif, outline, dan juga daftar pustaka secara umum dalam proposal WRP di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, yang pertama, kisi-kisi penelitian. Kisi-kisi penelitian ini adalah panduan agak rinci tindakan peneliti pada saat pengumpulan data di lapangan. Isinya tentang apa saja secara garis besar. Yang pertama ya, masalah yang akan diteliti, berikut uraian konstruksi atau sub masalahnya. Yang kedua, alat atau teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang ketiga, sumber data atau objek atau informan yang diperlukan. Yang selanjutnya ya, kisi-kisi juga sangat berguna atau diperlukan oleh pihak sumber yang diteliti agar data bisa disiapkan lebih awal untuk kelancaran penelitian. Jadi tidak hanya sebagai pedoman kita sebagai peneliti ketika ke lapangan agar tidak keluar dari jalur ya. Agar tidak keluar dari jalur, kita memiliki pedomannya yaitu kisi-kisi tadi. Kisi-kisi ini juga nanti akan disampaikan kepada informan ya, kepada informan narasumber yang memang nanti bisa sedari awal menyiapkan dokumen-dokumen yang harus disampaikan, ataupun juga informan-informan yang nantinya disiapkan untuk menjadi narasumber seperti itu. Nanti dari turunan lebih detail, lebih rinci dari kisi-kisi ini adalah instrumen. Instrumen apa saja? Ada instrumen TPD-nya 3 ya. Berarti ada instrumen observasi, ada instrumen wawancara, ada instrumen studi dokumentasi. Mungkin untuk instrumen itu akan lebih lengkap dan lebih rinci akan dibahas pada mata kuliah yang berbeda, yaitu mata kuliah bimbingan skripsi ya. Selanjutnya, kisi-kisi penelitian merupakan alat penghubung tercatat ya mengenai bahan yang diperlukan untuk diketahui peneliti dari yang diteliti. Sebaiknya disampaikan kepada pihak sumber data pada saat memberitahukan akan melakukan penelitian. Jadi ketika pengambilan data awal, sebenarnya kita sudah memiliki gambaran kisi-kisi penelitian sesuai dengan tema riset kita. Pun ketika kita sudah masuk ke lapangan, maka kisi-kisi ini bisa lebih diperinci kembali dan juga lebih katakanlah lebih disempurnakan ya. Tapi nanti kan dalam penelitian kualitatif kan bisa berubah sebenarnya. Bisa nanti berubah, kisi-kisinya berubah sesuai dengan keadaan ataupun kebutuhan. Itu terkait tentang kisi-kisi. Selanjutnya kita masuk pada outline laporan penelitian. Jadi outline laporan adalah, khususnya dalam laporan penelitian ya, adalah rencana garis besar laporan per bab dan subbab. Nah, kalau di sini kita jelaskan sudah masuk ke bab per babnya ya, tapi berupa rencana garis besar laporannya gitu. Jadi kalau dalam makalah itu kan ada daftar isi. Nah, jadi daftar isinya skripsi ini adalah outline. Selanjutnya, outline dibuat sebagai kerangka yang akan diisi dagingnya dengan hasil penelitian. Berarti nanti akan ada bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya.
Outline merupakan garis besar isi yang akan dibuat laporan yang sudah disepakati dengan pembimbing skripsi. Jadi outline yang sudah dibuat tadi itu tidak serta-merta langsung saja diisi dagingnya. Maksudnya langsung saja misalnya setelah bimbingan hasil seminar proposal, maka akan ada pemilahan antara bab 1 dan bab 3, berarti ya langkah-langkah penelitian masuk ke bab 3. Bab 2 nanti akan diisi seperti itu. Nah, sebelum ke sana, outline ini perlu dikonsultasikan. Jika dirasa cukup, baru nanti bisa dilanjut ke proses untuk tadi mengisi laporan per babnya seperti itu. Outline jika sudah jadi merupakan daftar isi skripsi. Nah, ini ya, outline ini adalah daftar isi skripsi. Contoh outline dapat dilihat pada pedoman pembuatan skripsi atau dari skripsi yang sudah jadi. Pada pedoman yang hijau, yang terbaru, yang sudah Bapak share dan ada dalam LMS, itu teman-teman coba lihat outline terbaru dari pedoman ya, dari pedoman yang intinya yang sudah up to date. Nanti akan Bapak share contoh outline, hanya mungkin nanti akan ada sedikit penyesuaian mungkin ya, dengan pedoman yang baru. Lalu daftar pustaka atau reference. Nah, ini hanya sebagai gambaran saja sebenarnya, tidak menjadi patokan ya. Dalam buku pedoman skripsi itu juga dibahas secara detail bagaimana cara mensitasi ya. Tapi sekarang teman-teman sudah menggunakan manajemen reference. Bapak yakin mungkin semoga 100% dari seluruh mahasiswa kelas A, B, C, dan D itu semuanya menggunakan manajemen reference, baik itu yang online ataupun yang offline. Baiknya yang online karena teman-teman bisa langsung terhubung dengan sumber online rujukan secara online agar citasinya meningkat ya. Di sini ada Bapak gambar sedikit, sampaikan gambaran saja. Setidaknya teman-teman untuk dalam penelitian ilmiah sekarang, jurnal ilmiah menjadi rujukan yang utama sebenarnya, selain juga buku babon utama yang dijadikan sebagai buku rujukan dan juga buku pokok pedomannya seperti itu. Dalam kalau misalnya manajemen, buku babon manajemen siapa, apakah George Terrica atau Henry Fayol dan sebagainya. Lalu ada proceeding, ada juga karya-karya ilmiah lainnya. Kalau proceeding ini kan bentuk karya ilmiah yang bentuknya ya mirip dengan jurnal ya, hanya ininya saja namanya proceeding gitu. Bisa juga dari artikel-artikel website ilmiah, sekarang kan banyak ya, yang dari website bisnis Cambridge misalnya, atau library electronic library dari UIN Bandung, repository-nya teman-teman bisa akses, bisa unduh secara PDF. Nah, itu bisa teman-teman kelola menggunakan daftar pustaka yang atau manajemen reference-nya. Karena itu bagian dari mengelola secara knowledge manajemennya ya. Jadi teman-teman bisa mengelola knowledge manajemennya dimulai dari mengelola daftar pustakanya seperti itu. Dan itu kan secara otomatis ya, automatically. Oke, thank you. Akan coba nanti Bapak ulas dalam video yang berbeda terkait dengan contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.